إن تنصروا الله ينصركم ويثبت أقدامكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bisanin ila yaumiddin, amma ba'd. Pemirsa Yufitadu rahimani wa rahimakumullah, kita lanjutkan pelajaran kita masih di itu nawaqidul wudu ya, pembatal wudu. Yang pertama sudah kita sebutkan itu sesuatu yang keluar dari salah satu dari dua jalan ya, kecuali mani. Yang kedua hilangnya akal karena sebab dia gila atau misalnya mabuk, epilepsi atau pingsan, dan juga tidur, kecuali tidur yang makin ya kokoh menetap pada tempat yang diduduki. Kemudian di pertemuan kali ini kita lanjutkan pembatal wudu yang ketiga, yaitu iltiqa'u basyaratai ar-rajul wal mar'ah ya. Bersentuhannya ya dua kulit laki-laki dan perempuan. Terus yang ketiga iltiqa'u basyaratai ya, dua kulit basyaratai ar-rajul kemudian wal mar'ah ya, bersentuhannya dua kulit ya, kulit laki-laki dan perempuan. Ini menjadi pembatal wudu yang ketiga. Qala al-musannifu rahimahullah ta'ala asalisu, yang ketiga iltiqa'u basyaratai ar-rajuli wal mar'ah, bersentuhannya dua kulit laki-laki dan perempuan. Wa yantaqidu al-lamisu wal malmusu, batalah wudunya alamis yang menyentuh, wal malmus yang juga yang disentuh. Jadi yang menyentuh batal, yang disentuh juga batal. Wala yang kudu sawirun au sawiratun, tidak batal kalau persentuhan ini adalah dengan sawir, anak yang masih kecil, au sawirah, perempuan yang masih kecil. Yang la yustaha, ini kelanjutannya. Wala yang kudu sawirun au sawiratun la yustaha ya, tidak batal kalau persentuhan dengan anak laki-laki kecil atau perempuan kecil yang la yustaha, belum bisa menimbulkan syahwat, belum bisa disahwati ya, belum bisa disahwati. Wasya'run wasirun wa dzufurun juga, yaitu tidak batal kalau yang disentuh adalah rambut, wasinun gigi, wa dzufurun dan kuku, wa mahramun bin nasabin au radhain au musaharatin, juga tidak batal kalau yang disentuh adalah mahramnya, baik itu mahram dari sisi nasab ya, atau dari sisi radha persusuan, atau dari sisi yaitu sebab pernikahan, ini tidak membatalkan. Ya, di antara dalil yang mendasari bahwasanya persentuhan kulit antara laki-laki dan perempuan dia membatalkan wudu adalah yaitu firman Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman aulamastumun nisa ya, atau yaitu menyentuh anisa perempuan ya, di qiraah ya, qiraah mutawatirah yang lain disebutkan aulamastumun au lamastumun nisa, lamnya pendek ya. Dan itu karena lames itu adalah nanti biasanya ya, atau adatnya, kebiasaannya itu ada madzinatu al hadas ya, ada biasanya menimbulkan potensi berhadas ya. Apa itu? Keluarnya madzi ya, keluarnya madzi atau mani. Nah, kalau di sini madzi ya, bisa membatalkan wudu. Nah, kemudian menyentuh perempuan yang non mahram, yaitu yang non mahram dan haramnya itulah selamanya, maka itu potensi besar ada taladzud, kenikmatan. Jadi yang ditonjolkan atau dimunculkan maknanya ini menyentuh perempuan ya, dia itu perempuannya bukan mahramnya, maka itu potensi besar dia yaitu menikmati ya, ada kelezatan, ada syahwat, potensi besar.
Nah, kalau syahwat itu bisa berpotensi keluar hadas, yaitu ya keluarnya apa? Madhi. Nah, ini menjadi dalil bahasanya menyentuh kulit antara laki-laki dan perempuan, persentuhan kulit laki perempuan membatalkan wudu. Ya, tadi disebutkan yang batal itu bukan hanya yang menyentuh ya. Bukan hanya yang menyentuh tapi yang disentuh juga. Kemudian disebutkan tadi bahasanya persentuhan di sini ketika dia sudah posisinya ya atau usianya itu sudah mencapai usia bisa disahwati ya. Sehingga kalau bersentuhan dengan tadi anak kecil ya, ini masih kecil, maka ini dia belum bisa disahwati ya, sehingga dia tidak batal ya. Misalnya kita menyentuh kulit anak kecil perempuan masih 5 tahun misalnya ya, belum bisa disahwati, maka itu tidak batal ya. Jadi harus menyentuh yang sudah pada usia bisa menimbulkan syahwat. Jadi orang itu ketika nyentuh bisa menimbulkan apa? Syahwatnya. Dan tidak disyaratkan balik ya, tidak disyaratkan balik. Ya, kalau balik misalnya sekitar umur 14 tahun atau misalnya 10 tahun lah, misalnya seperti itu, tidak disyaratkan itu. Bahkan mungkin usia 8 tahun atau misalnya 8 tahun, kalau dia sudah bisa disahwati maka di situ bisa membatalkannya. Sehingga yang jadi patokan adalah pada satu batas usia normalnya itu bisa disahwati. Itu secara normalnya. Dan yang batal itu yang menyentuh sekaligus yang disentuh. Yang menyentuh sekaligus yang disentuh. Dan ini baik itu nanti ya sengaja ataupun tidak sengaja. Baik itu sengaja ataupun tidak sengaja. Nah, kemudian ada yang tidak membatalkan, ya di sini disebutkan langsung oleh musonif, wala yang kudu sohirun au sohirotun, ya satu itu ya tidak batal kalau apa, ya atau kita tulis ya yang pertama tidak batal kalau sohirun au sohiroh, sohirun au sohirotun la yustaha ya. Kemudian yang kedua ini tidak membatalkan ya, la yanqudu. Ini tidak membatalkan satu, sohirun au sohirotun la yustaha. Anak kecil atau perempuan kecil yang belum bisa disahwati ya. Sehingga kalau sudah bisa disahwati batal meskipun apa? Sobi atau sobiyah, meskipun belum balik. Kemudian yang berikutnya sa'run. Kemudian ada lagi sinun, sa'run rambut, sinun gigi. Kemudian yang keempat ada lagi di sini zufur, yaitu kuku. Kemudian mahram. Nah, ini halal ini tidak membatalkan layang wudu al wudu. Jadi kalau misalnya yang disentuh adalah rambutnya, ya, misalnya rambutnya istri, ya, istri itu bukan mahram, sehingga batal kalau menyentuh bersentuhan dengan istri. Nah, misalnya ini seseorang suami menyentuh rambutnya istri, ya, tersentuh, maka nggak batal. Karena apa? Ini termasuk hal yang tidak membatalkan ketika disentuh. Kemudian kuku, nah kukunya istri misalnya, atau kuku orang lain, ya, misalnya terjadi persentuhan tidak sengaja ataupun sengaja. Nah, kalau kuku tidak membatalkan. Kemudian tadi apa? Gigi
gigi juga tidak membatalkan juga. Nah, di sini yang tidak membatalkan tadi ada mahram ya. Di mahram yaitu di sini perempuan-perempuan yang haram dinikahi. Ya, itu mahram ya. Itu gampangnya dari sisi atau dari sisi arah orang tua ya, misalnya ibunya fulan, kemudian neneknya, kemudian dari sisi anak yaitu anak perempuannya, kemudian juga saudari perempuannya, kemudian dari siapa bibi ya, bibinya fulan jadi saudaranya bapak ya, amah saudarinya bapaknya fulan, atau bibi kholah saudarinya ibu ya. Tadi berdasarkan apa? Nasab ya. Kemudian juga ada berdasarkan dengan sebab pernikahan, misalnya apa? Yaitu orang tua dari istri, jadi mertua. Nah, fulan menikah dengan fulanah, maka fulanah punya ibu, mertuanya juga mahramnya fulan ya, dengan sebab sudah akad nikah. Kemudian anaknya juga ya, anaknya tapi dengan syarat sudah didukhul. Fulan menikah dengan fulanah dalam keadaan fulanah sudah punya anak perempuan ya, maka anak perempuannya fulanah mahramnya dari fulan ketika fulan sudah mendukhul menjima si fulanah. Misalnya nikah dengan janda punya anak perempuan, maka anaknya perempuan janda jadi mahramnya si fulan tadi, dengan syarat si fulan sudah dukhul jima dengan si janda yang menjadi istrinya. Kemudian juga kalau dengan sebab pernikahan misalnya adalah zaujatul ibn ya, jadi istrinya anak, berarti menantunya. Nah, tadi mertua dengan menantu tadi hubungannya. Kemudian juga zaujatul ab, istri bapak ya, istri bapak. Jadi bukan ibu ini ya, istri bapak. Jadi sebapak tapi beda, ibunya beda ya. Ini namanya istri bapak. Kemudian kalau persusuan sama. Persusuan itu sama dengan nasab ya. Jadi mahram persusuan sama dengan mahram nasab. Ini berkaitan dengan yaitu pembatal wudu yang ketiga ya. Batal wudu ketiga adalah persentuhan kulit ya tadi antara laki-laki dan perempuan. Ya tadi sebutkan bahasanya baik itu yang menyentuh ataupun yang disentuh itu semuanya jadi batal ya. Dan di sini tanpa ada penghalang, sehingga kalau ada penghalang tidak batal. Misalnya ada penghalang meskipun tipis tidak batal. Misalnya pakai kaos tangan, kemudian bersentuhan, kemudian atau terkena baju, ini nggak batal karena ada penghalangnya. Dan meskipun tidak bersahwat, nggak ada syaratnya harus bersahwat. Ini cuman persentuhan tidak sengaja, ya, kan nggak ada sahwatnya, tetap batal meskipun tidak ada sahwat. Jadi yang menjadi patokan hanya ini madzinatu sahwah saja, hanya disyaratkan hanya ada peluang sahwat. Peluang sahwat itu bagi siapa? Persentuhan antara siapa? Antara laki-laki dan perempuan yang bukan mahramnya, maka nanti itu peluang sahwat. Meskipun ketika persentuhan tidak ada sahwatnya, ya kan? Ya, tapi peluang sahwat, persentuhan dengan temannya, ya, pokoknya yang non mahram. Ya, beda dengan persentuhan mahramnya, sentuhan dengan saudari perempuannya. Ini nggak ada, aslinya nggak ada peluang sahwat di situ. Ya, sentuh dengan kulit ibunya, ya juga sama, nggak ada peluang sahwat, sehingga nggak batal. Karena sehingga yang batal bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang di situ ada peluang sahwat. Dan kepada siapa? Pada non mahram seperti itu. Non mahram yang sudah pada batas usia bisa disahwati, sehingga kalau dengan anak kecil maka tidak wajib batal ya. Kemudian tadi ada hal-hal yang tidak membatalkan wudu dengan persentuhan tersebut ya. Jadi sudah disebutkan di anak kecil, laki-laki atau perempuan yang belum bisa disahwati, kemudian ada rambut, kemudian gigi, kemudian kuku, kemudian ada lagi yang dengan persentuhan dengan mahram. Demikian pertemuan kali ini, yaitu berkaitan dengan pembatal wudu ketiga, yaitu persentuhan kulit antara laki-laki dan
perempuan semoga bisa kita pahami. Subhanaka bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.